Itu dari yang percaya Yesus. Nah, yang kedua, dari yang di luar Kristen. Ya, contohnya mu'alaf. Kenapa mu'alaf mati mendadak? Itu ada contohnya di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Ini bercerita tentang Raja Herodes yang mati. Assalamualaikum teman-teman pemirsa. Kita sudah dengar sendiri bagaimana keterangannya dari Pendeta HTD tentang mati mendadak, analoginya dia, dan kemana dia menghubungkan mati mendadak ke dalam Bible. Itu satu analogi yang salah ya. Sebentar saya tunjukkan ininya dulu. Seperti kita dengar tadi itu dari Kisah Para Rasul pasal 12. Saya tidak akan bacakan ya. Silahkan di screenshot baca sendiri. Tapi analogi yang dipakai itu bisa dibalikkan tanpa menggunakan Quran atau agama. Begini, kalau orang tidak mati mendadak, tapi dia matinya itu berkepanjangan, dan bisa dibayangkan misalnya dia kena kanker ganas, badannya diobrak-abrik, tapi bukannya dalam seminggu 2 minggu meninggal, tapi dia setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian dia harus di kemoterapi, ya, harus ke rumah sakit, ke dokter, terus dan selama 3 berapa lama ya, kita tidak usah nyebut waktunya, tapi kan berkepanjangan, dia itu menderita. Bagaimana kita menganalisa hal yang begitu? Apakah itu sesuatu barokah dari Tuhannya ataukah suatu azab? Ya, saya tidak menggunakan agama di sini, hanya menggunakan analogi yang tak balik. Tentu saja itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kalau orang sudah sakit begitu, bagi mereka mati itu jauh lebih baik. Oke. So, sekarang kita akan buka tentang masalah kematian. Di dalam Islam kita tahu bahwa kematian itu, buat saya, itu suatu masalah yang nomor 100. Gampangannya begitu aja. Tidak takut, saya tidak takut sama kematian. Dan di surah Al-Hadid yang di layar atau surah 57 ayat 22, yang mana di sini tentang masalah musibah ya. Musibah itu belum tentu mati. Musibah apa saja. Disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa di bumi dan pada dirimu kecuali sudah tertulis sebelum itu terjadi, sebelum itu dijadikan. Jadi masalah musibah kematian itu di dalam Islam itu, kalau orangnya benar-benar muslim yang tulus, itu bukan masalah ya, sebab itu datangnya memang sudah ditulis sebelumnya. Oke. Dan di sini masalah kematiannya sendiri, yang tadi musibah, sekarang kematian. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak menangguhkan kematian satu orang pun apabila ajalnya sudah datang. Period, sudah tidak perlu diperdebatkan. Kalau sudah datang, ma'asalamah. Ya, istilahnya goodbye. Mau apa? Wong sudah datang waktunya. Itu dikenalnya di dalam dunia medik yang saya dengar. Di dalam badan manusia itu ada jam clock, ya benar, body clock. Nanti pada saatnya, saya tidak tahu kapan, mereka bakal tahu kapan orang itu akan mati. Sementara ini baru tahu di dalam badannya manusia ada jamnya. Oke? Kalau nggak percaya tanya mereka. Ayat ini yang dari surat Al-Baqarah 154
yaitu tentang yang mati syahid, yang tewas di dalam pertempuran dengan menumpahkan darah. Darah itu harus termasuk di dalam ayat ini. Biasanya kita dengar ya, kalau di dalam ceramah, orang yang mati syahid itu tidak mati, tapi mereka hidup. Dan di ayat ini disebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah berkata, kamu itu berkata bahwa yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tas'urun. Mereka itu hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Kalau seorang penceramah, khotib, kiai menerangkan begini tanpa menerangkan masalah waktu, maka ceramahnya itu kayak kosong. Dibilang janganlah bilang kepada yang tewas di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Ya taunya bagaimana? Ya di tulisan ini kayak pendeta HTD barusan menerangkan orang yang mati mendadak itu ditampar malaikat. Taunya bagaimana? Ya di buku ditulis ya. Itu namanya hanya sekedar membaca. Di dalam menerangkan masalah ini dibutuhkan pengetahuan tentang waktu. Kalau tidak mengerti masalah waktu berarti hanya membacakan. Tapi sekarang ini tentu saja ini bukan topiknya ya. Kita hanya bicara masalah kematian. Oke, kita lanjut ke layar selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu masalah jannah ya. Di dalam Islam orang itu ingin mencapai ke satu tujuan, yaitu orang kepengen masuk ke jannah. Itu yang dituju ya. Dan di waktu orang itu masih hidup, ada orang yang mencapai tingkatan itu. Dan di Quran sudah diterangkan apa yang menjadikan bahwa orang itu sudah mencapai tujuannya. Di sini disebutkannya yaitu yang disebut mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jadi di dalam menjalankan agama Islam ini yang kita miliki, yang kita di dalamnya, yang dituju yaitu jiwa yang tenang. Kalau belum sampai ke situ berarti belum sampai. Dan kalau meninggal sebelum itu dicapai, itu yang disebut nanti ke neraka. Jadi harus dicapai itu jiwa yang tenang, mutmainnah. Di surah Ar-Ra'd ada kata-kata, saya lupa di mana ya. Ala tatmainnal qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Di sini dipanggil orang yang sudah mencapai itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini di surat Al-Fajr ya, surat 89 di 4 ayat yang terakhir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Perintahnya kalau jiwa sudah tenang, kembali. Jadi tidak ada manfaatnya untuk meneruskan kehidupan. Kalau yang dituju itu sudah di tangan, buat apa lagi? Jadi di sini istilahnya Allah memanggil dia. Sudah selesai, panggil, ayo pulang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Orang tentu saja kalau baca begini terus larinya ke tafsir. Kita menjadi budaknya tafsir ya. Jadi tidak pernah memberikan kepada otak kita untuk mengerti. Terserah kepada pemirsa bagaimana mau menganalisanya. Tapi kalau Anda seorang beragama yang ingin mencapai apa yang diinginkan, harus mendapatkan jiwa yang tenang. Kalau tidak, diusahakan. Di sini saya punya insting bahwa dia itu telah dipanggil oleh Allah. Itu kata-kata yang tepat, yaitu bahwa dia sudah mencapai tingkatan mutmainnah. Bukannya syahid yang menumpahkan darah, tapi mutmainnah. Seperti yang di ayat pertama, yang di atas, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Jadi terserah kepada pemirsa apakah lebih cocok dengan tamparan malaikat. Sebelum saya tutup di sini, saya lampirkan videonya dia selama mungkin 2 menitan di akhir sebagai peringatan, ya, mengingat dia. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang yang sulit dan lupa adalah bersyukur. Contoh, bangun pagi, alhamdulillah ya Allah, saya sudah dibangunkan hari ini dari tidur saya, ya kan? Oke, ngempet ke WC, cepet ke WC, selesaikan hajatnya, wudhu, jalan ke masjid, siap-siap sholat subuh. Habis sholat subuh, apa yang diminta sama Allah? Ada nggak yang tadi pagi minta, ya Allah cukupkanlah udara hari ini untuk saya, cukupkanlah makan dan minum hari ini, kesehatan bagi saya dan keluarga saya. Terlebih di atas semua itu, cukupkanlah iman Islam kepada saya hari ini. Ada yang minta nggak? Ada yang sempat minta? Nah, mulai besok ya. Itu Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan dari apa yang kita minta. Jadi kalau kita lupa minta, kadang-kadang Allah sudah tutup. Tapi masa kita mau jadi orang yang kufur? Ya kan, itu luar biasanya Allah. Makanya saya bilang, orang Islam itu paling luar biasa nikmatnya, paling luar biasa. Dia nggak perlu minta sama Tuhannya, Allah kabulkan apapun yang dibutuhkan. Kita nggak pernah minta dulu untuk anak kita jadinya seperti apa. Allah lahirkan mereka sehat, alhamdulillah. Ada yang sedikit sakit, ujian. Di sebelah sana nggak ada. Di agama yang dulu saya tinggalkan nggak ada. Nggak ada caranya bersyukur itu seperti apa, nggak ada. Adanya surga nggak neraka, ya. Saya nggak compare agama ya, karena lihat orang yang bilang dulunya sebagai orang non Muslim yang taat, nggak mungkin dia akan memperbandingkan agama yang dia taati dengan agama yang lain. Contoh, kita semua di sini, ya kita bukan taat-taat banget lah, kita lagi ke arah yang lebih taat.